Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasit lisani bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan kembali sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kenalkan anak Bapak, nama Bapak Muhammad Arifin dari unit MA Plus Al-Hamid. Senang sekali rasanya dapat kembali menemani di program Dahsyatnya Ramadanku dalam segmen tausiah bersama Al-Hamid Channel. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Insyaallah akan ada 3 hadis yang Bapak bacakan pada pertemuan kali ini. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahul Bukhari atau kama sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharap daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya daripada apa-apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penjelasan hadis maqama Ramadana. Al-maqsudu biqama huna. Dalam hadis tersebut disebutkan maqama Ramadan. Barang siapa yang beribadah Ramadan, yang dimaksud dengan qama di sini atau beribadah di sini adalah huwa qiyamul lail, yaitu qiyamul lail, wa salatut tarawih dan salat sunat tarawih, wa tahajud dan salat sunat tahajud, imanan. Nah, kalimat hadis di atas imanan yaitu imanan bi annaha qurbatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena iman, karena mengimani dengan keperduannya dan karena amal tersebut dapat menyebabkan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut merupakan kesunahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukhlishan lillahi ta'ala, dan ketika mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala, la riya'a wala sum'atan, la riya'an wala sum'atan, bukan karena riya ataupun ingin didengar ataupun ingin dilihat. Wahtisaban, nah maksud wahtisaban dalam hadis tersebut yaitu muhtasiban al-ajra minallahi ala tilkal qurbah, yaitu mengharapkan pahala daripada Allah daripada mendekat kepada Allah. Maka dilanjutkan hadis akhirnya yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni daripadanya apa-apa yang terdahulu daripada dosanya. Wal makna, dan maksudnya di sini annaman ahya laila ramadan bil ibadah, bahwasanya orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah mukhlishan, yaitu semata-mata ikhlas karena Allah, wa muhtasiban, dan mengharapkan pahala daripada Allah bukan daripada yang lainnya, bukan karena riya ataupun sum'ah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yujazihi ala dzalika kullih, akan membalasnya daripada amalan-amalan tersebut, daripada ibadahnya tersebut, bimaghfirati dzunubih, dengan mengampuni segala dosa-dosanya, wal afwa anil zallatihi, dan Allah akan mengampuni, akan memaafkan daripada kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Itu hadis yang pertama tentang keutamaan ketika seseorang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, yang mana Allah akan mengampuni dosa-dosanya
yang telah terdahulu. Dan ketika kita mengamalkan atau sebuah amalan di bulan Ramadan itu disebutkan di dalam kitab Nasihat Diniyah tidak sama dibandingkan dengan bulan yang di luar Ramadan, karena disebutkan di dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Nasihat Diniyah yang berbunyi anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fariidatin udilat lahu 70 fariidatan. Nah, orang yang mendekat kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan mengerjakan satu kefarduan itu menyamai 70 kefarduan di luar bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi binafilatin udilat lahu fariidatan yu'addiha fi ghairihi. Dan orang yang mendekat kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah dengan mengerjakan kesunahan-kesunahan seperti sedekah, seperti salat sunnah yang lainnya, itu menyamai pahalanya menyamai fardu di luar Ramadan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini tentang adab kita ketika berada di bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa. Hadis kedua berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan memperbuatnya, maka tidak ada bagi Allah baginya keperluan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, daripada ia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, penjelasan hadis min hikamis shaumi wa maqasidihil uzma tahqiqut taqwa. Daripada hikmah-hikmah puasa dan tujuan utama puasa yaitu ialah menjadikan kita menjadi seorang yang bertakwa. Wa kasrus syahawat, dan menundukkan hawa nafsu. Wa tafi'un nafsi, dan menundukkan nafsu-nafsu yang tidak baik. Walaysa maqsudan minhu ayyamtani al-muslim anit ta'ami wa syarabi faqat. Dan bukanlah tujuan daripada puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, tetapi balil maqsudu tahdzibun nufus wa tartibuha wa islahuha. Akan tetapi yang sebenarnya tujuan daripada puasa yaitu ialah membersihkan jiwa kita, membersihkan hawa nafsu kita daripada hawa nafsu yang tidak baik, wa tartibuha, dan mendidiknya, wa islahuha, dan memperbaikinya. Wa fi hadzal hadis, dan daripada hadis ini, yang hadis kedua ini, yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mewanti-wanti atau memperingatkan kepada kita, man yaqtasiru siyamuhu alal imtina'il akli wa syurbi faqat, daripada puasa yang hanya menahan daripada makan dan minum saja, walam yatrukil kadhiba, tetapi tidak meninggalkan perbuatan dusta, wal maila anil haq, dan tidak meninggalkan perbuatan yang baik atau mengerjakan perbuatan yang maksiat, wala amali bil batil, dan mengerjakan perbuatan yang batil yang tidak baik, wat tuhmah, dan sumpah ataupun sumpah palsu. Faman yaf'alu dzalika, wat tuhmah, tuduhan palsu. Faman yaf'alu dzalika la yantafi'u bisiyamihi, dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, yaitu mengerjakan dusta, mengerjakan maksiat, mengerjakan yang batil, maka puasanya tidak bermanfaat, tidak ada hasilnya. Walaysa ma'na dzalika ayyumara siyam alladhi yaf'alal ma'siyata ayyatruka siyamahu wa yubtira. Dan bukanlah pemahaman daripada hadis tersebut ketika seseorang mengerjakan maksiat ia meninggalkan puasanya, akan tetapi wa innama ma'nahu at-tahdzir, akan tetapi maknanya adalah peringatan, wanti-wanti bagi orang yang berpuasa ketika dia berpuasa supaya meninggalkan perkataan yang tidak baik dan meninggalkan maksiat lainnya. Haitsu innahu yakunu sababan fi nuqsani ajri ibadatin min afdhalil ibadat,
Karena yang demikian tersebut adalah atau perbuatan-perbuatan tersebut menjadi sebab akan berkurangnya pahala, bahkan pahalanya tersebut nilai puasanya tidak ada. Dalam kitab Nasihat Dunia disebutkan sebuah riwayat hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau mewanti-wanti kita, memperingatkan kita tentang bagaimana orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya mendapatkan haus dan laparnya. Disebutkan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atasu. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya illal ju'u wal atasu, melainkan ia hanya mendapatkan haus dan laparnya, karena seseorang tersebut meninggalkan adab-adab ketika berpuasa, ketika seseorang tersebut mengerjakan kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Nah, hadis yang ketiga, An-Nabi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfara lahu. Nah, betapa ruginya seseorang yang mana ketika masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan tersebut berakhir tetapi ia belum mendapatkan keampunan. Penjelasannya khaba wa khasira, betapa rugi dan ruginya, wa dzalla dan hinanya, wal syaka ampuhu biturab, dan hidungnya menempel ke tanah. Ini suatu perumpamaan sebuah kehinaan. Kullu man adraka syahr Ramadan, siapa orang yang mendapatkan atau bertemu bulan Ramadan, akan tetapi pakasila anil ibadah, tetapi dia malas dalam beribadah, walam yajtahid, dan ia tidak bersungguh-sungguh fi ta'at, di dalam ketaatan, hatta intaha syahru, sampai bulan Ramadan tersebut berakhir, falam yazbar bi barakati syahril mubarak walam yughfar lahu, tetapi ia tidak beruntung dengan keberkahan bulan Ramadan dan ia tidak mendapatkan keampunan. Wa dzalika li'anna syahr Ramadan syahrun tuftahu fihi abwabul jannah. Karena yang demikian tersebut, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dibukakan pintu-pintu surga, wa yuksirul afwa wal maghfirah, dan dibukakan pintu-pintu kemaafan dan keampunan, wal itqu minan anin niran, dan pintu-pintu dimerdekakan daripada api neraka. Falam yaltamis zalika, maka barang siapa orang yang tidak mencari demikian tersebut, yaitu keampunan dan kemerdekaan daripada neraka tersebut, bil ijtihadi fil ibadah, barang siapa yang tidak mencari demikian tersebut, yaitu dengan bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan, wal hirsu, dan bersungguh-sungguh ala taat, daripada ketaatan, fala syakka annahu minal khasirin, maka tidak diragukan lagi seseorang tersebut tidak mendapatkan keberuntungan atau termasuk daripada orang yang rugi. Nah, ketika dalam bulan Ramadan banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan, banyak pintu kemaafan dan keampunan yang Allah bukakan, tetapi ketika seseorang tersebut tidak mendapatkan keampunan, tetapi seseorang tersebut tidak menggunakan waktu-waktu Ramadan dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka disebutkan di sini tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang tersebut adalah termasuk daripada orang yang merugi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam program kali ini, yaitu program Dahsyatnya Ramadanku di segmen tausiah bersama Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam pertemuan ini menambahkan ilmu dan keimanan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.